wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan pastinya harus selalu bersemangat mengikuti KBM online. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Kiki. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran tematik. Pada tema 4, subtema 3. Kali ini kita akan belajar pada muatan matematika dan SPDP. Untuk yang pertama, kita akan belajar pada muatan matematika. Anak-anak, mengingat pembelajaran kemarin yang sudah kita laksanakan, kita belajar tentang bangun datar. Nah, benda-benda yang termasuk bangun datar ada di sekitar kita. Contohnya, pada ban. Permukaan ban merupakan bangun datar yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada lagi seperti papan tulis. Papan tulis permukaannya juga merupakan bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya pada jam dinding, permukaannya juga bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, jadi bentuk-bentuk bangun datar pada benda ada di sekitar kita ya. Selain bangun datar, ada juga bangun ruang. Bangun ruang kita bisa menemukannya pada benda kardus. Nah, kardus tersebut merupakan bangun ruang karena di dalamnya terdapat suatu ruang. Sehingga kardus merupakan bangun ruang yang berbentuk balok. Kemudian ada juga, nah siapa yang sering mainan ini? Di samping merupakan ada gambar dadu. Dadu merupakan bangun ruang anak-anak. Bangun ruang yang berbentuk kubus. Selanjutnya ada lagi, seperti yang ada di samping ini merupakan piramid. Piramid juga merupakan bangun ruang yang berbentuk 5 segi 4. Selanjutnya pasti pada suka kan dengan benda yang ada di samping ini? Ya, benda yang ada di samping ini merupakan coklat. Coklat yang ada di samping ini mempunyai bentuk bangun ruang yang bernama prisma segitiga. Nah, anak-anak, benda-benda tersebut atau bangun ruang tersebut bisa kita hitung rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Seperti kita menghitung pada bangun datar kemarin. Kita lihat contohnya yang ada di samping ini. Di samping ada sebuah bangun ruang yang berbentuk balok. Nah, kita akan coba mencari rusuk, titik sudut, dan sisinya ya. Pada sisi balok terdapat sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Sehingga jika dijumlahkan, maka jumlah sisi balok yaitu ada 6. Kemudian ada juga rusuk. Nah, jika kita mencari rusuk, sama seperti kita mencari ruas garis kemarin pada saat bangun datar, yaitu pada garis tepinya. Kita akan menyebutkannya menggunakan huruf ya anak-anak, agar lebih mudah. Rusuk pada balok yaitu pada huruf PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, QU, RV, dan SW. Jika kita jumlahkan jumlah rusuk atau jumlah ruas garis yang ada pada balok yaitu berjumlah 12 rusuk. Kemudian yang terakhir, titik sudutnya. Titik sudutnya merupakan ujungnya ya anak-anak yang lancip. Nah, itu merupakan titik sudut. Jika kita lihat, titik sudutnya yang ada pada balok ada pada huruf P, Q, R, S, T, U, V, W. Sehingga jumlah titik sudutnya yaitu 8 titik sudut. Bagaimana anak-anak? Bisa kan untuk mencari sisi, titik sudut, dan rusuk yang ada pada sebuah bangun datar. Selanjutnya kita akan belajar pada muatan SPDP. Pada pembelajaran SPDP kali ini kita akan belajar tentang karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang pertama kita akan belajar pada karya seni 2 dimensi anak-anak. Nah, karya seni 2 dimensi
seni adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar. Contohnya karya seni dengan dua dimensi, yaitu seperti gambar dan lukisan. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di samping ini. Di samping ada dua gambar yang berbeda. Apakah kalian tahu perbedaan dari kedua gambar tersebut? Ya, gambar yang A merupakan gambar yang dibuat dengan pewarna krayon, sedangkan gambar yang B merupakan gambar yang dibuat dengan pewarna cat air. Hasilnya beda ya anak-anak. Setiap alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar memiliki fungsi masing-masing. Contohnya seperti pensil. Pensil itu fungsinya untuk apa? Ya, yaitu untuk membuat sketsa. Kemudian kalau penghapus itu untuk membersihkan dan merapikan sebuah gambar. Lalu ada juga yang menggunakan penggaris. Nah, penggaris itu gunanya untuk membuat garis tepi atau membuat sketsa. Selanjutnya rautan. Kalau rautan untuk meraut pensil. Kemudian buku gambar. Kalau buku gambar untuk media gambar. Dan ada krayon maupun cat air, yaitu gunanya untuk mewarnai gambar. Kemudian kalau ada cat air berarti harus ada kuas. Nah, kuas itu gunanya untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Dan ada juga menggunakan palet. Palet itu gunanya untuk menyimpan cat air. Nah, jadi setiap alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar atau mewarnai memiliki fungsinya masing-masing ya anak-anak. Jika kita akan membuat karya seni dua dimensi, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menentukan temanya sesuai dengan cerita yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang kedua, dengan menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan untuk menggambar. Kemudian yang ketiga, dengan membuat sketsa gambar pada media gambar. Dan yang terakhir atau yang keempat, dengan mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon, pensil warna, atau cat air. Jangan lupa menggambar dengan rapi agar gambarnya lebih bagus dan indah. Itu untuk karya seni dua dimensi. Kemudian jika karya seni tiga dimensi itu yang seperti apa? Karya seni tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki tiga sisi, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan sisi tinggi. Contohnya kita dapat melihat dari segala sudut pandang seperti patung, relief, maupun juga guci. Nah, karya seni tiga dimensi ini dapat menggunakan bahan alam. Bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat karya seni tiga dimensi biasanya menggunakan bahan tanah liat, menggunakan rotan, menggunakan daun, atau menggunakan kayu. Contohnya seperti yang ada di samping ini. Di samping merupakan ada karya seni tiga dimensi yang terbuat dari tanah liat, yaitu ada guci. Kemudian juga ada yang menggunakan kayu, seperti patung yang ada di samping ini. Nah anak-anak, untuk membuat karya seni tiga dimensi, ada bahan yang mudah kita temukan. Biasanya kita menggunakan plastisin. Kalian tahu kan apa itu plastisin? Ya, plastisin atau biasa kita sebut dengan malam. Plastisin bisa kita gunakan loh untuk membuat karya seni tiga dimensi. Biasanya kita membuat mobil-mobilan dari plastisin atau membuat patung. Bahkan ada loh anak-anak yang membuat taman menggunakan plastisin seperti gambar yang ada di samping ini. Bagus sekali kan hasilnya? Itu merupakan karya seni tiga dimensi yang kita buat menggunakan plastisin. Nah anak-anak, itu dia pembelajaran hari ini untuk muatan matematika dan muatan SPDP. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.